Dan barang siapa tiada kuasa, maka lazimlah atasnya dengan puasa. Maka bahwasanya sungguh puasa itu melemahkan ia akan syahwat dan titik. Jadi adalah apabila tidak kuasa kita dalam menikah, maka dianjurkan untuk kita adalah berpuasa. Nyokan anjuran untuk laki-laki menteng, untuk perempuan pun sama. Anjuran ini anjuran anjuran umum sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi lebih dominan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ini adalah penanggung jawab. Bermakna suami yang mampu ini dia adalah yang pertama di bidang nafkah. Mihana jelame kita pegang penuh, sah menikah. Jawabannya tidak, maka perlu hana cit mahad dengan pusapat jelame, maka wajib lazim atas dia. Maksud lazim di sini wajib atas laki-laki tersebut untuk puasa baik berzina. Kenapa? Karena dengan puasa bisa melemahkan syahwat. Syahwat ini bergejolak saat kita ada isi perut. Jin yang urang puasa, maksud belum puasa urang pulang papa limang seput yang mandul musyuh ai kele. Lemah syahwat. Sampai tajuk baik ke. Man kita pegah lagi nyan menang. Tanya orang Aceh menan karena tanya orang Aceh bebe kacami angin urang BBU. Urang Arab pahaya. Maksudnya kuat-kuat orang itu. Sampai ke pegah dalam satu riwayat pernah adalah sahabat Rasulullah ge buka puasa ngatanyan. Yan makruh hukumnya. Nah, ke puasa sahabat Rasulullah itu saya buka puasa kang ngatanyan ni. Oh ni yang lebih bahaya sekolah sembahyang maghrib. Waktu maghrib kan sempit. Tapi nyom pelatihan bekas syahwat itu. Ya, syahwatnya itu jadi sebelum maghrib ada sahabat Rasulullah katua lunan dia saat terus waktu maghrib timbul nafsu. Ya hana kat sembahyang ni kan. Pakan yang ke sembahyang tinggal kata je hente. Jadi nyani le baru ke sembahyang maghrib. Pada sembahyang maghrib waktu si singkat tapi lagi yang pelaku pakan untuk khusyuk hati. Syahwat ini bahaya dia, parah. Jadi untuk melemahkan hal tersebut maka jalan salah satunya adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah dengan berpuasa. Dengan tak puasa dekat tanya. Apa tajak kena kode kahawat hana untuk kahawat dekat semaju ke menan tanya. Yang jenis belum puasa tanging macam makanan ni mekat. Tanya apa dia tajak aku deh, tang je mangat. Nyopi mangat, abeh dah borong. Yang lupa ke yang juk menan. Sekarang tapi ada long lagi yang ci. Nya saya katro tak uyu mangat je mangat saya tak cok tiket tapi kau punya plastik. Tapi bahawa mata. Itulah nafsu. Jadi melawan nafsu dengan puasa supaya kita jangan bergejolak tidak mampu dalam hal adalah menikah. Tapi kalau mampu maka menikahlah sebagaimana anjuran Rasulullah. Karena adalah Rasulullah sangat menganjurkan untuk adalah memperbanyak istri, memperbanyak keturunan. Jadi mihana istri kira-kira anak keturunan hana. Makanya adalah kita dianjurkan untuk jika sudah Jadi bagi perempuan juga demikian. Jika hana urang yak kalalom atau saya urang pres. Jika urang hana yak lamar lom yang puasa-puasa mentai rumah. Meratik-ratik bertiga bagatru. Mana? Man mihana ta, mihana ta usaha pandai tekar di manyang tanya menan. Kan tak usaha lagi orang usaha. Kita memilih. Kau payah saja ayo tak cek draw tu. Kan benar. Karena udah indangnya urung preh lazim mam ya galak dia lagi apa yang tak pegah. Tulislah surat pegah utusan melamar duluan. Kuraya pala. Sunnah. Suka galak ni ro ni ban tetangga ro ni beres datang tu. Galak ro ni latih ni. Ni puasanya ci hai lu. Hai hendak tebit-tebit. Yang tak tahu tahai ke putusan untuk bahwa kita sampaikan niat untuk ajak menikahnya hana pupunya sunnah pakat kawin tapi hana pupu ada tanya pakat kawin mahar dah tak terjisi
Yang bahaya. Orang nak suami galak ke suami kau. Suami kau kena. Yang keken kah? Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Benar. Sesuai dengan lembaga penuh. Cinta itu bukti dakwah, tidak wajib. Tidak wajib seorang istri cinta kepada suami dan tidak wajib suami cinta kepada istri. Kalau ada cinta itu bonus. Tidak boleh. Itu bonus. Lah, yang wajib nafkah zahir batin pada suami dan adalah bakti istri khadam. Itu yang wajib. Kalau kita tidak cinta pada suami sendiri, cinta sama suami orang, tapi kita khadam pada suami sendiri, apakah kita berdosa? Tidak berdosa, dengan catatan jangan kirim surat ke suami orang bilang kita cinta. Cukup dalam hak, karena itu urusan batin. Menang. Kah? Maksud drone galak ke suami kau. Kah? Nyan adalah baik pegah-pegah drone galak ke orangnya. Baik meri-meri drone cemburu nak ke perempuan kau yan. Apalagi lebih-lebih tetangga. Karena kepegah, tanya berzina itu dosa tapi berzina dengan tetangga 2 kali lipat dosanya. Tetangga, tamu zina dengan tetangga atau dengan orang sekampung maka dosa besar. Tamu zina dengan orang sekampung lebih-lebih lagi tetangga 2 kali lipat dosa. Kenapa? Menyakiti hati jiran. Ya, salah galak itu. Boleh kita mesti lagi ada pengabuno. Enggak mungkin tak ada tapi bah mereka cinta si cinta aja dah pegah. Mereka galak si galak. Banyak. Baik pegah pun jangan zahirkan. Baik pun lemah bahawa tapi kita sembunyikan hal tersebut sampai kita bawa, maka mendapat pahala mati syahid. Ya, ni kalian mulai singgah cinta kalau kau. Dengan catatan jangan nyobek ni tulis buku diare. Hana nak kirim surat, nak tulis buku diare, jangan nak buku diare. Tulis buku diare, curhat buku diare. Tak boleh lebih-lebih buat Facebook. Tulis buat Facebook long galak kelakon. Yang kau bahaya ya. Diam, baik pegang sapat-sapat, cukup kita dan Allah yang tahu. Yang meninggal tak bawa sampai mati mendapat pahala mati syahid. Ya, ni kalian. Kah? BOT Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka bahwa sungguhnya aku lagi akan bermegahkan dengan kamu pada segala umat yang dahulu-dahulu pada hari kiamat. Ya, mbak, sesuai dengan hadis jaga lomba kasanya, yang bahwa Rasul mengatakan bernikahlah kamu, bermakna Allah Rasulullah menganjurkan kita menikah dan perbanyaklah anak. Yang kaji KB nyan KB mah dapatlah nyo kabengeh pemerintah. Ya, yang nak kerja bak bukan bak bidan ya bak bengah hilai kelun. KB itu adalah program mempercepat kiamat. Bahkan dalam satu hadis yang lain gepegah Rasulullah tidak akan terjadi kiamat ya selama ada 3 hal di dunia ini. Tidak akan dikiamatkan oleh Allah dalam satu hadis selama masih ada 3 hal di dunia ini. Apa? Yang pertama masih ada orang tua. Makanya baik bengeh-bengeh urung tua. Urung tua. Lansia. Ya, jangan kita asal nama nek tiang kalau melingkar kata bunuh ada ya Allah pekahan cok pulang dia kurang gili ya Allah. Dengan lansia tersebut kita tidak di hana ke kiamat ile. Yang sesuai dengan hadisnya. Ya. Yang pertama masih ada orang tu. Yang kedua adalah hangga kiamat ile selama masih ada anak bayi. Nya negalan, mami ada kabe cukup 2. Idone 2 saja, mantik tahanan lain. Kaya yang kan program percepat kiamat. Yang kenyan, yang wajib kan Allah Taala, apa pemerintah.
Itanya ati Allah wa ati Allah. Rasul wa qulil Yang baru tahap terakhir. Tahap pertama ati Allah. Yang kedua Rasul dengan Allah gayu perbanyak mampu merintah yu baik perbanyak. So ada pilih kira-kira. Kiwan? Jadi meno, wajib tang KB, apakah juga tidak KB perusahaan teman. Karena Rasulullah bangga pada kita seandainya kita banyak keturunan teman orang kiamat. Jadi apa ya KB gini? Kita yang kan tahu kan urun jamun gari yun, saya tak kenal. Oh mak kalau perung punyanya kan ala elom. Ya, perhatian yang paling gak. Saya cukup 2 anak saja. Saboy mati pak mata, saboy mati pak ilmu. Kan ale. Kabe. Kaji be kabe. Karena Rasulullah sangat bangga, sangat senang jika kita banyak keturunan di hari kiamat. Karena menauhai urang kiamat semua dibangkit itu sekalian. Ya, dari Adam sampai umat Nabi Muhammad semuanya sekaligus bangkit. Menya dalam tahudib di dunianya itanya bertahap. Karena keturunan Nabi Adam keturunan Nabi Adam. Dari masa Nabi Adam udip sampai dino mantau udip besar cik 5 madu. Madu meninggal kaya? Umat Nabi Adam kabeh pegleh. Idonya timbul umat Nabi Idris sampai terakhir umat Nabi Muhammad. Beda pegahnya. Nenek moyang katanya mantau udip dino bukan meninggal. Mandung kamu lihat bertahap tanya udip di dalam dunia. Kenapa? Karena dunia ini kecil. Dunia sangat seandainya jika udip 3 dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya halat tanya mudah-mudah anak padam. Karena dunia kecil, jadi kehidupan ini bertahap. Umat Nabi yang mati le. Sehingga timbul umat Nabi lain. Sehingga dalam hal tersebut timbul hadis yang mengatakan haram membangun kuburan. Harum tak pelagak kuburan. Bahkan karena mereka tak pelagak rasumen segala macam, dikedi na urang meninggal lain hanjit lain tata nominan kai sumen. Mama yang hana rasumen, jit tatanum lambat sat itu. Maka haram untuk adalah baik tacok berhadonya baik tacok siro ceritanya. Karena ini dunia sama-sama. Ya, jadi ada mati di belakang apa muno baik pegat lagak-lagak tat. Kajit ketulung untuk hanale. Urung cik kita tanam urung cik urung lain hinan. Yang kelakian itu yang kayu. Maka tidak boleh membangun kubur. Ibat. Manjit sumen. Yang dikhen haram. Ya, hinan ke timbulnya karena bertahap dunia ini kecil. Tapi urang kiamat singa gepegah dunianya di kepadang masya. Watai gebangkit adalah seiga atau sekaligus. Hinan bersaf-saf. Kiban bersaf-saf umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, umat Nabi Idris bersaf-saf. Sehingga dalam hal tersebut yang paling banyak itu yang paling menonjol, ya kan? Ya kan? Yang paling menonjol istilah katanya mesti tajak Malaya le sini. Ka? Mesti le Aceh, taduk sampai le Aceh kan senang dia tahu. Kaya? Karena bukan mayoritas draw tu. Jadi di mana orang kiamat biar umat Nabi Muhammad le, Nabi Muhammad senang. Karena mayoritas umat Nabi Muhammad hai umat dong yang paling dia. Senang ke? Saat pembangkitan. Makanya ditanya boleh yang kena intinya. Yang kena intinya. Jadi kan masalah KB lagi apa puno? Kai program pemerintah program roh tu. Pemerintah program roh. Jadi dalam hal KB ya. Ya. Dalam hal KB apa hukum KB? Apakah boleh, apa makruh, apa haram? Sedangkan saya oleh pegah ati Allah wa ati Allah. Berarti nyan ka menyalahi dengan perintah Allah dan Rasul jika seandainya disuruh betul kayaknya. Karena Rasulullah geyuk perbanyak anak kan kepastian. Dalam hal tanya menyata perbanyak anak tidak sanggup mendidik, tidak sanggup menjaga. Sehingga dalam hal tersebut adalah dikhawatirkan melalaikan si anak dalam hal pendidikan, sedangkan wajib kita atas orang tua untuk mendidik anak, kan pasti. Ya, bagaimana ini solusinya? Makanya dalam hal tersebut adalah timbul hukum KB. Hukum KB ada haram,
ada makruh, ada boleh, ya, ada haram, ada boleh dan ada wajib. Nyen kabe, dengar kena. Haram takabe, ya. Haram takabe seandainya adalah itanyo takabenya kabe permanen. Doa kabe permanen itu alapnya secara ya steril spiral. Ya, pokoknya kan ditutup alatnya selama masa ndak boleh dibuka. Itu haram. Nyan haram boh. Nyan ka menyalahi dengan ati Allah wa ati Allah Rasul lanjut nyan. Haram. Yang kedua adalah yang namanya wajib. Wajib KB. Kiban wajib KB. Dikene dokter. Ironah bu kalhega kana operasi. Maya hamil ni sigatu materon. Dengan adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh dokter bahwa nyawa kita terancam jika hamil lagi, maka wajib tuh. Karena memelihara nyawa itu hukumnya wajib. Wajib kedua boh, karena haram dan Yang terakhir adalah boleh. Bermakna apa? Boleh KB untuk memperjarang. Ya, seandainya tanya khawatir pendidikan tidak terurus, untuk anak tidak terurus, maka boleh KB untuk memperjarang. Sehingga dalam hal tersebut ada istilah pil, ada istilah suntik, ada istilah pulem. Ya koji untuk memperjarang menteng, berarti selama anaknya menteng leton hanaile, putun ji baru hamil lo menteng. Itu boleh untuk memperjarang supaya kita mampu mendidik dia. Nyan kah? Nyan dalam hukum kami. Nah, pertanyaan lain leh? Nah, sebelum tutup kapoput. Allahu a'lam.